Kotor. Itu adalah perasaan pertama yang menghantui setelah kita dilecehkan. Tidak ada yang bisa membersihkan noda yang dipaksakan pada kita. Kita tenggelam dalam putus asa dan berharap, terbawa pada dunia lain yang bisa membuat kita hidup dengan pantas. Apakah ada? Apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Yang pantas mendapatkan pelecehan, setuju? Setuju. Tidak ada satupun perempuan yang pantas untuk mendapatkan pemerkosaan. Setuju. Permohonan perlindungan untuk kasus kekerasan seksual. 2 tahun terakhir ini meningkatnya 100% lebih lah. Saya yakin ini seperti fenomena gunung es yang muncul kan kecil aja. Tetapi yang nyata terjadi di dalam masyarakat bisa berlipat-lipat. Bahkan kita sempat mendeklarasikan bahwa Indonesia ini udah darurat kasus kekerasan seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai draft usulan DPR RI sejak Oktober 2016 akhirnya disahkan pada tanggal 12 April 2022 dengan nama Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang TPKS itu bukan jawaban dari semua jawaban. Pasca Undang-Undang TPKS ini memang masih jalan panjang gitu. Misalnya masih ada kasus-kasus kekerasan seksual. Perjuangan untuk menghapuskan kekerasan seksual masih jauh dari selesai. UU TPKS resmi, tapi jalanan masih sepi. Korban masih terus berjatuhan. Aparat penegak hukum masih belum sigap memberi pertolongan. Apa mereka memihak pada kita? Pembahasan dan juga pengesahan RUU TPKS ini dilakukan oleh banyak kelompok, banyak jaringan, lintas sektor, lintas kota, kemudian juga lintas agama, lintas usia, begitu ya. Sehingga ini memang kerja kolektif. Indonesia ini butuh yang namanya peraturan yang mengatur tentang kekerasan seksual. Forum Pengadaan Layanan yang kemudian juga bersama Komnas Perempuan mencoba menyusun draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 2016 udah resmi masuk menjadi prolegnas dan menjadi draft usulan DPR RI. Masuk di Komisi 8, yang dimana kita tahu Komisi 8 itu kan memang ngomongin perempuan, anak, kemudian sosial dan agama. Dan di dalam Komisi 8 tuh banyak juga tokoh-tokoh agama di dalamnya. Jadi yang memang perspektifnya agak berbeda gitu ya ketika membicarakan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Padahal kita sudah menjelaskan di awal bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini tidak ngomongin soal perempuan loh. Dia ngomongin soal korban kekerasan seksual. Yang korbannya bisa laki, bisa perempuan, usianya bisa berapapun. Banyak sekali korban dan juga penyintas yang berjenis kelamin laki-laki. Dan di sini dari berbagai penelitian menunjukkan 1:6 ataupun 1:7 laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual. Ada beberapa populasi yang lebih rentan seperti perempuan, orang-orang dengan disabilitas, anak-anak yang masih belum banyak tahu ya, jadi sehingga lebih mudah dimanfaatkan, minoritas gender, minoritas seksual. Dari hasil riset menunjukkan bahwa yang paling tinggi mengalami kekerasan itu adalah populasi transpuan dan juga populasi perempuan cisgender yang biseksual. Dan dari mereka 1 dari 2. Terus kemudian disusul dengan statistiknya perempuan lesbian dan juga yang lebih sedikit laki-laki gay ataupun laki-laki biseksual. Korban kekerasan seksual ada di mana-mana, di tempat-tempat yang dianggap aman, pesantren, sekolah, dan di rumah sendiri, di mana pelakunya adalah orang dekat. Dan ini terjadi bukan hanya pada perempuan,
tapi juga laki-laki, dengan tipuan dan obat bius. Terbatasnya akses dan informasi bagi korban untuk mencari bantuan membuat kita kehilangan harapan. Pada siapa kita harus meminta pertolongan? Isu-isu mulai berkembang ya, sehingga muncul bahwa rancangan undang-undang ini akan mendukung perzinahan, gitu, tidak menghargai institusi pernikahan karena dianggap dia mau mempidanakan sesuatu yang di dalam rumah tangga. Sebenarnya ini yang salah pengertian, karena kalau kita bicara soal cara berhubungan seksual itu berbeda dengan kekerasan seksual. Nah, ini yang sebenarnya harus kita jelaskan kepada masyarakat, tetapi memang yang muncul justru ini undang-undang ini pro LGBT, undang-undang ini pro perzinahan dan lain sebagainya. Bahkan dalam pembahasan sesimpel membahas judul aja itu menghabiskan 6 kali pembahasan gitu. Pembahasannya itu kayak mandek gitu loh. Bahkan mungkin belum dibahas isinya sama sekali. Di 2019 itu kemudian kita lakukan revisi. Nah, ICJR terlibat di dalam tim substansi. Kita sempat terlibat dalam penyusunan revisi RUU PKS dan itu kembali diselesaikan di tahun 2020, September 2020, dan berhasil kita dorong masuk ke Balek dan dia masuk jadi prolegnas prioritas di tahun 2021. Lalu kemudian di Agustus 2021 itu kemudian berubah namanya jadi tindak pidana kekerasan seksual. Kita punya kekhawatiran bahwa nanti materinya akan dipangkas gitu ya berkaitan dengan hak korban, dan benar aja pas draft pertama di Agustus 2021 itu yang juga ICJR, IJRS dan Puskapa kritisi bahwa memang akhirnya pengaturan soal hak korban, pengaturan soal hukum acara itu sempat hilang. Perempuan Mahardika bersama dengan jaringan pembela hak perempuan adalah mengamankan agar namanya tidak berubah, mendorong agar pasal-pasal yang atau bentuk-bentuk tindak pidana yang sempat keluar dari draft Balek seperti pemaksaan perkawinan, kemudian perbudakan seksual, bahkan pasal perkosaan ya kita dorong agar menjadi bentuk tindak pidana pokok dalam RUU TPKS waktu itu. Memang dia diperuntukkan untuk korban, agar korban itu menjadi pihak yang diperhatikan dan juga pihak yang diberikan keadilan. Di dalam Undang-Undang TPKS juga ngomongin soal rumah aman, korban mendapatkan restitusi dari pelaku. Restitusi itu artinya pelaku harus bertanggung jawab terhadap kerugian apa yang sudah ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban. Itu juga berbicara soal bagaimana ada pelatihan sehingga aparat penegak hukum tersebut tidak lagi misalnya terus kamu kenapa malam-malam datang ke rumah pelaku? Kamu pakai baju apa waktu itu? Terus kamu menikmatinya atau enggak waktu itu, kayak gitu. Nah, jadi tidak ada lagi kata-kata seperti itu yang muncul. Jika kita mau bertahan hidup, kita berusaha mencari bantuan dan jalan keluar dari trauma dan sakit yang kita alami. Kita berusaha mencarinya di rumah yang seringkali tidak sadar dan tidak mau tahu bahwa kita punya masalah besar. Kita berusaha bicara pada pihak yang berwenang, yang harusnya melindungi kita, namun seringkali mendapatkan cemooh atau diremehkan. Lalu cara terakhir, kita lemparkan masalah kita ke publik. Namun bukannya bantuan, kekerasan yang kita alami menjadi bola salju yang membuat kita dipersekusi, diekspos habis-habisan, dan menjelma kekerasan yang lebih parah lagi. Reputasi kita hancur. Karena umumnya relasi kuasa pelaku lebih tinggi daripada korban. Mereka bisa menggunakan kuasanya untuk membuat kita diam. Yang cukup progresif di dalam Undang-Undang TPKS yang harapannya sangat amat bisa menjawab permasalahan dari korban adalah bahwa layanan perlindungan, layanan penanganan dan pemulihan bagi korban itu wajib diberikan oleh lembaga layanan terlepas dari proses hukum yang dijalani oleh korban. Nanti korban itu dilayani dalam satu pintu secara terpadu. Jadi harapannya apa? Supaya tidak terjadi revictimisasi terhadap korban.
pada saat korban datang, apakah itu ke kepolisian atau datang ke UPTD PPA atau lembaga lain, di sanalah para lembaga, para pengada layanan yang berkepentingan cukup mendengarkan satu kali dari korban. Jadi korban bisa mengadukan kasusnya ke lembaga layanan UPTD PPA, Unit Pelayanan Teknis Daerah dan Perlindungan Perempuan dan Anak, terlepas dari korban mau melaporkan atau tidak kasus kekerasan seksual dalam proses hukum. Untuk memberikan layanan perlindungan kepada saksi, korban, whistleblower atau pelapor, saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator, dan yang terakhir adalah ahli. Ini ada 5 subjek yang diberikan perlindungan oleh LPSK. Keterangan satu saksi saja sudah, saksi sebagai saksi korban ya, itu saja sudah cukup gitu. Ini yang merupakan istilahnya terobosan dari Undang-Undang TPKS yang menurut kita ini pasti akan banyak membantu korban, karena selama ini kasus-kasus yang masuk LBH Jakarta pun juga selalu mentoknya di alat bukti, kemudian di keterangan saksi, dan masalah itu yang membuat akhirnya korban enggan lagi ya untuk melanjutkan kasusnya. Aku belum mendengar bahwa sebuah kasus kekerasan seksual pasca disahkannya itu langsung menggunakan Undang-Undang TPKS. Undang-Undang TPKS itu awal untuk kita punya perspektif dan punya sistem bagi penanganan kekerasan seksual yang lebih kuat, yang lebih well established, yang lebih berperspektif pada korban. Undang-undang ini tuh butuh sebuah aturan-aturan turunan atau pelaksanaan begitu ya. Ada peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang memang pemerintah ini diberikan waktu 2 tahun untuk menyusun peraturan pemerintah dan peraturan presiden ini. Ya, sudah ada beberapa komunikasi, diantaranya dilakukan oleh Kementerian PPPA, juga Kementerian Hukum. ICJR sendiri terlibat dalam penyusunan peraturan presidennya yang pertama, yang menjadi fokus memang sesuai gitu ya dengan rekomendasi dari ICJR sendiri, bahwa kita perlu aturan turunan yang diprioritaskan adalah soal mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban. Undang-undang ini dibuat, diperjuangkan dari awal itu bersama korban gitu ya, dan untuk korban, maka harapannya undang-undang ini bisa meyakinkan korban bahwa dia bisa aman untuk melapor. Misalnya di setiap komunitas kita untuk juga bisa punya SOP, aturan, ataupun fakta integritas dan lain sebagainya untuk meng-cover, menjangkau bahasan terkait bagaimana sih kita mencegah kekerasan seksual dan apa yang harus kita lakukan dalam konteks adanya aduan kekerasan seksual, sehingga kita punya penanganan yang berperspektif pada korban, yang komprehensif, dan memberikan ruang aman bagi kita semua. Setiap orang kita saling jaga untuk memastikan bahwa lingkungan kita bebas dari kekerasan seksual, dan ketika kita melihat atau mendengar adanya kekerasan seksual di lingkungan kita, ayo kita laporkan. Perjuangan untuk menghapuskan kekerasan seksual masih jauh dari selesai. Justru dia pintu masuk kita untuk mulai menyelesaikan masalah. Laporkan pada orang-orang yang tepat, yang mengerti dan memahami semua penderitaan kita, agar bersama kita bisa keluar dari lingkaran kekerasan ini.